Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi. Oke. Belum kurang semangat. Prestasi. Oke. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Berarti kemudian ya. Nanti ada teman-teman yang lain menyusul. Sebelum kita lanjutkan, barangkali nanti panitia bisa dibagi kelompok. Jadi sekarang ini mulai kelompok dan masing-masing sekolah itu pasti sudah lengkap ya. Jadi nanti masing-masing sekolah itu ada di setiap kelompok itu. Tapi karena ada berapa orang ya, barangkali ada dua kelompok yang paling banyak 2 orang. Silakan dibagi kelompok. Kalau ini belum bisa belum? Ya. Satu, dua, tiga. Cek, 1, 2, 3. Jadi kami memakai kelompoknya. Kemarin kan kita sudah membahas yang pertama pengetahuan jurnalistik ya oleh Pak Firdaus Omar. Jadi sebenarnya suatu keuntungan bagi Anda semua pelajarnya berpihak karena memang materinya itu adalah orang yang sangat berkompeten. Jadi Pak Firdaus Omar itu adalah ketua BWI Sukses, Persatuan Wartawan Indonesia. Ini seluruh wartawan yang ada di Sukses ini, kalau dia anggotanya sebagai anggota BWI, maka ketuanya itu ya itu kalau sudah sangat hampir sekitar 500 orang anggota BWI itu yang di Sukses. Dan dia juga punya keputusan dan sudah informasi BWI itu adalah salah satu organisasi wartawan yang tertua di Indonesia, paling top. Kalau dia manusia orang sudah kumparan, memang kan. Kemudian BWI juga adalah salah satu organisasi wartawan yang sudah terverifikasi. Jadi nanti di negara kita di Indonesia itu ada yang namanya lembaga yang mengurusi bidang informasi, komunikasi, media massa. Itu namanya apa? Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ini itu adalah lembaga yang memang independen yang mengatur, mengelola dan mengawasi bagaimana informasi di media itu apakah sesuai dengan kode etik atau belum. Nah, Dewan Pers ini adalah lembaga yang memverifikasi itu artinya menilai apakah lembaganya memang sudah layak untuk diakui. Jadi di Indonesia ini negara itu ada 4 baru organisasi wartawan yang terverifikasi. Yang pertama BWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Yang kedua apa? AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Yang ketiga apa? IJTI. Apa itu kepanjangannya? Benar-benar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Jadi anggotanya itu adalah wartawan televisi. Kalau yang PBI tadi semua wartawan bisa. Apakah dia wartawan media cetak, apakah dia wartawan radio, apakah dia wartawan televisi, apakah dia wartawan media daring, itu bisa bergabung. Tapi kalau di ITI itu khusus jurnalis televisi. Lalu nanti ada lagi yang terakhir terverifikasi adalah pewarta foto, ya, Persatuan Pewarta Foto PPF. Itu sudah terverifikasi. Jadi di negara kita itu 4 lembaga yang sudah terverifikasi, khusus lembaga atau organisasi wartawan itu ada 4 itu tadi, BWI, AJI, IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia. Jadi BWI itu merupakan salah satu yang lembaga atau organisasi wartawan yang sudah terverifikasi dan juga tertua
bidang masing-masing. Makanya kalau orang berjuang itu ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah, gitu kan? Ada yang bagian masang, gitu kan? Semuanya berjuang. Nah, wartawan juga berjuang. Ketika terjadi perang, wartawan tidak ikut berperang, tapi dia ikut berjuang dalam bentuk memberitakan. Ketika terjadi pandemi, wartawan tidak bisa mengobati, tapi dia juga berjuang. Kemudian berjuang informasikan minimal, menginformasikan informasi-informasi yang tidak termasuk kategori hoax. Nah, banyak sekali informasi hoax itu kan. Jumlah, makanya kemarin dijelaskan oleh Pak Firdaus kemarin apa salahnya itu? Meneliti, mencari, sebelum kita mencari, menyiarkan, men-share, menyebarluaskan informasi harus kita saring terlebih dahulu. Makanya kalau dalam dunia wartawan itu prosesnya itu panjang. Tentu sebuah informasi itu kemudian bisa disampaikan melalui medianya. Pertama harus mencari informasi dulu, ya kan? Memperoleh informasi, ya kan? Kemudian kalau di media itu ada prosesnya memang, ada proses perencanaan, ada proses rapatnya, ya kan? Ada proses penugasannya, lalu nanti proses berliputan. Setelah orang meliput nanti juga dirapatkan lagi. Namanya rapat apa? Rapat budget. Di sebelum terbit itu biasanya kalau kalian cetak itu dia deadline-nya jam, kalau itu cetak itu jam 5 yang di pertama dan 9 yang cetak yang kedua itu jam 5 sebelum diterbitkan, sebelum di-edit oleh redaktur, dirapatkan dulu isinya yang mana yang layak untuk diberitakan, mana yang tidak layak untuk diberitakan. Boleh saja informasinya menarik, boleh saja informasinya berdampak luas, tapi kontennya itu harus ada cek dan dicek. Jadi ada informasi ada bahan korupsi, itu kan baru sumber informasi. Nah, bagaimana cara memastikannya supaya layak? Harus dicek lagi. Di informasi dicek sumber informasi itu. Kemudian nanti tidak harus diusahakan supaya beritanya itu balancing, ya kan? Harus berimbang, harus ada konfirmasi. Setelah konfirmasi lalu nanti ada yang namanya verifikasi. Semua data, semua informasi itu harus melalui proses verifikasi. Untuk apa verifikasi ini? Verifikasi ini untuk meyakinkan bahwa informasi itu bukan informasi yang hoax, bukan informasi yang fiktif, ya kan? Kalau misalnya datanya di sana ada pungli, nah harus diverifikasi siapa pelakunya, siapa korbannya, berapa jumlah kerugiannya, harus dilihat dari data di lokasinya, ya. Kalau memang kita ingin memastikan korban itu harus orang yang memang mengalami peristiwa itu, atau paling tidak orang yang melihat, mengamati, ya. Kalau kita harus kan, saya sudah sebutkan itu apa? Narasumber itu harus orang yang memang sumber A1 melihat, mengalami, ya kan? Mengetahui, misalnya kecelakaan dan terlambat datangnya informasi, ya kan? Kalau wartawan tutup, wartawan televisi memang kalau terlambat, ya angkat tangan tidak bisa ada informasi. Berbeda kalau foto dan video, karena kalau foto dan video itu harus pada saat kejadian dia harus pada posisi yang tempat kejadian. Kalau harus ada foto dan harus ada videonya. Kalau wartawan tulis masih bisa, terlambat betul. Kalau sudah berubah semua, paling kita mendapatkan informasi itu dari narasumber. Nah, narasumber ini harus orang yang memang melihat. Nanti saya tanya nih, ibu, memang tahu kalau ada mau berapa orang yang tinggal? Ibu, mana ada ibu malah bisa loh, ya bisa betul tahu dari orang ya. Di waktu mana bu? Ada di bawah rumah sakit, ada di bawah ambulan, ada di bawah angkot, ya. Ibu, ibu ada di? Ibu, dia dulu. Ibu baru beli. Aku sudah kembali, jadi saya tengok anak. Dia cerita. Nah, jadi kalau namanya manusia itu kalau cerita, itu kan sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau kita pikirkan uang dengan sama manusia biasanya berkurang. Benar. Kalau kita meneliti
kita cerita, dan itu bertambah. Jadi orang dari mana harus kok meninggalkan? Nah, apakah kita harus percaya dengan orang yang support tidak melihat secara langsung? Tidak bisa. Makanya pada saat kita dengan support kita dapat boleh, tapi kita harus cek. Dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Kita cek tadi ke rumah sakit. Berapa orang? Ya, ada yang meninggal, ada yang berkesan, ya. Nah, tekniknya lain-lain kalau sudah di rumah sakit itu tidak bebas kita mendapatkan informasi. Bukan sebutan yang ada bayangkan atau bersifat. Ini gampang dari rumah sakit, susah dari rumah sakit itu. Kalau Anda bawa, masih tidak boleh ada dokter. Dan mengapa? Jadi bagaimana caranya? Seperti keluarga, bisa seperti keluarga korban, keluarga pasien, kan? Seperti itu. Karena itu keinginan. Kalau lupa, Allah, ada seperti ada itu. Beruntung kalau kita boleh, ada informasi syarat. Kalau kita boleh, ya harus kita. Apa yang ada video, apa yang dan boleh. Makanya nanti dan selama nanti biasanya antara teori dan praktek itu tidak sama, susah. Anda meliputi terkadang seperti yang tidak masuk, terkadang tidak diperbolehkan masuk. Misalnya kalau Anda mau masuk industri, kalau lagi tidak ada kasus, boleh saja. Kamu waktu siapa? Itu pun harus ada janji. Makanya ketika tadi dengan disebutkan ketika kita mencari informasi, ketika kita masuk kita harus menghormati kata-kata yang berlaku dan kita tidak boleh memaksa. Waktu siapa? Makanya harus bilang dulu. Kalau bagian dari itu itu dalam kasus, dalam situasi tidak ada masalah. Begitu tiba-tiba ada ledakan di musuh itu ada malah masuk atau lebih susah lagi. Bagaimana caranya kita menggunakan berbagai cara dan berbagai trik, bagaimana supaya dapat memperlang informasinya dengan informasi warga sekitar, dengan orang yang ada di sekitar itu, dan dari informasi sampai membagi dari data-datanya lalu seperti api dan jadi kita bisa mendeskripsikan. Jadi minimal kalau memang kita tidak dapat data secara lengkap dari pihak muslim di sana, kita bisa mendeskripsikan. Dan terakhir kalau itu sudah lengkap data-data deskripsi bisa menggambarkan peristiwanya itu, biasanya pihak atau pihak muslim itu akan memberikan keterangan resmi, namanya disebut konferensi pers. Dan kita kalau konferensi pers itu datanya kan yang umum saja, korban berapa, tidak ada kita bisa di dalam mendapatkan informasi supaya lengkap dari berbagai sumber. Jadi itu gambarannya bahwa ketika kita mendapatkan informasi banyak cara, banyak trik, dan sekarang memang adalah teori dan tidak dalam maksudnya tidak ada. Dan jelas buktinya kalau Anda nanti menjadi wartawan media sekolah sekalipun, begitu Anda juga kan keluar, itu tidak ada kata tidak dapat informasi. Ya, biasanya menurut pertandingan ada pertandingan futsal, kita sekolah, kita kota media Palembang, ditugaskan, meliput. Hari juga, tidak jalan macet. Apakah pada hari kita jalan macet atau tidak meliput? Tentu harus dapat informasinya. Makanya bagaimana pun caranya Anda harus berada di lokasi itu. Atau minimal kalau Anda tidak sama sekali tidak berada di lokasi, Anda bisa menghubungi orang atau teman atau siapa yang memang menyaksikan acara itu. Atau minimal bagi tiga, ya kan? Bisa mendapatkan. Tapi sekarang saya ada tiga ceritanya. Antara kita tidak secara langsung dengan kita mendapatkan informasi dari orang. Atau kalau kita tidak secara langsung kita bisa menceritakan pertandingannya. Pertandingan tinju, pertandingan sepak bola itu akan lebih menarik kalau
juara betul-betul kan, tiba-tiba disalahkan oleh sebelah tidak dikumpulkan. Ini punya masih. Tapi yang kontradiksi sifatnya. Nah, kita bisa menggambarkan bagaimana proses goalnya itu. Siapa yang lupa, siapa yang ini, atau berapa kali sudah mereka mencoba gol, tapi bisa lakukan ini berapa gol. Nah, beritanya lebih menarik kalau disampaikan oleh orang yang menonton, tidak menonton. Kalau cuma cerita dari manusia kan, gol menang 3-0, ya kan? Yang gol siapa? Gol kedua, si B tiba-tiba itu ada ceritanya. Sementara yang menarik itu harus ada ceritanya. Makanya cerita itu biasanya polanya itu adalah pola deskripsi. Nah ini sebenarnya ketika Anda menulis inilah semua teori-teori tentang menulis Anda pelajari itu diterapkan. Dulu pernah belajar kan paragraf itu? Ada paragraf deskripsi, ya. Bagaimana deskripsi itu adalah kita menggambarkan, menulis dengan pena, tetapi seperti orang melukis, gitu ya. Yang dilihat oleh pada indera, dilihat, didengar, dirasakan, dia kan baunya seperti apa, gitu kan? Aromanya seperti apa, rasanya seperti apa, aroma makan itu tidak bisa bohong. Manis makanya. Karena beda kalau bikin asam itu pasti kelihatan ketika dimakan. Kopi panas seperti ini, dingin dari dingin, ya kan? Nah itu deskripsi. Ada paragraf deskripsi, nanti ada paragraf narasi bertutur, bercerita, ada lagi paragraf eksposisi memaparkan. Bagaimana kita membuat PPK itu eksposisi pasti. Tapi ketika menggambarkan bagaimana prosesnya, itu deskripsi. Lalu, mengapa kita harus buat pempek? Pasti argumentasi, ya kan? Makanya ada paragraf argumentasi, alasan. Maaf, saya terlambat. Kenapa terlambat? Karena jalan macet. Itu alasan, memang itu alasan. Maka itu biasanya argumentasi itu harus bisa diterima oleh logika. Kalau jalan macet, bohong. Kalau bohong, kalau jalan tidak dipakai kan, yang macet itu apa? Lalu lintasnya macet, ya kan? Kalau dia, Pak, kalau lama, apa jalan macet? Di mana jalan macet? Di apa? Simpang Skikunjung. Coba kan bisa jalan macet. Yang ada itu adalah lalu lintasnya yang macet. Jalan itu menuju macet, ya benar. Nah, jadi nanti ada. Apalagi yang terakhir itu persuasi. Jadi adalah argumentasi dan proses itu tidak tipis. Jadi, kan? Kalau argumentasi itu hanya menjelaskan saya suka baju warna baju kotak-kotak. Alasannya apa? Ada
pada masalah. Bagaimana supaya orang terkenal kalau namanya Anda menjadi sales kan tidak ada orang tidak membeli, harus membeli. Karena keluarga harganya mahal, memang, tapi kualitasnya bagus, gitu kan? Murah. Kami memang murah, tapi bukan barang murah. Murah itu kan untuk meyakinkan orang, karena biasanya orang mendengar kata murah itu kan apa? Persepsinya tidak bagus barang ini. Biasanya barang itu barang murah, tapi bukan murah tapi berkualitas dan juga banyak risikonya. Itu bahasa persuasif. Nah, semua jenis paragraf itulah yang sudah kami pelajari dari SD, dari SMP, sampai sekarang pun Anda pelajari itu. Ketika menulis itu diterapkan. Jangan cuma teori baik. Ditanya apa tentang diskusi? Apa eksposisi? Nilai 10. Coba tulis. Ini dia sudah tulis. Kalau disuruh sekarang, coba buat karena rupanya Pak 3 halaman folio, pasti ada jawabannya. Apa? Susah. Coba tulis apa? Laporan hari ini 3 halaman folio. Apa jawabannya? Referensi Pak. Apa? Kepanjangan. Ini apa? Coba ini buat laporan tentang 3 halaman folio. Apa jawabannya? Apa? Dan dalam mengarang kita sudah diajari harus menulis kerangka tak sama, harus menulis kerangka dulu. Apa sih kita tulis dalam menulis berita sama? Apa kita tulis? Makanya Tuhan saya sebutkan ketika kita sebelum menulis kerangka pertama kita harus tahu dan menguasai jalan cerita. Ini jalan cerita yang dibuatkan harus tahu jalan ceritanya. Siapa yang menjadi pemakai, siapa yang membuka, siapa pesertanya, apa saja materinya, ya kan? Bagaimana proses pembelajarannya, di mana dilaksanakan, ya kan? Seperti apa prosesnya? Nah, ini kita tulis itu yang kita alami, yang kita lihat sama. Kita tak ulang, itu jalan kecelakaan. Kita tidak terulang. Kita ada sebelumnya banyak ceritanya. Masih panjang. Iya kan? Ada sinetron. Ini coba, ada sinetron ya. Sinetron 1 jam, 1 jam setengah. Apa ada sebenarnya? Kalau naruh di televisi apa? Sini ada kali itu. Pasti bisa menceritakan. Tapi ketika disebut tulis, namun antara berbicara dan menulis itu memiliki perbedaan. Tetapi sebenarnya kita itu memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja kita barangkali belum berlatih, belum terbiasa, kan? Karena kita itu terbiasa memang bahasa lisan. Dari zaman pamula, zaman dahulu sampai sekarang memang kita terbiasa dengan bahasa di bahasa lisan. Makanya harus dibutuhkan literasi itu, membaca, menulis, ya kan? Karena untuk bisa menjadi maju tidak hanya sekedar berbicara, kita juga harus bisa menulis. Apakah kita boleh hanya bisa berbicara? Boleh, silakan, lebih bagus. Anda bisa menjadi drama, Anda bisa menjadi MC, Anda bisa menjadi moderator, Anda bisa membuat itu. Tidak boleh menulis itu. Itu benar-benar ya. Selesai. Tetapi akan lebih baik kalau kemudian kita bisa menulis. Ditulis di blog, ya kan? Ada bukunya, ada captionnya, ada ceritanya, ya kan? Karena terkadang audiensnya itu juga beragam. Ada yang suka menonton pasif, hanya suka mendengar radio kan, tetapi ada yang aktif. Tidak puas kalau cuma nonton, tidak puas kalau cuma mendengar. Nah, maco dia, ya kan? Karena memang kemampuan membaca dan juga kita memiliki perbedaan. Satunya sifat pasif, satunya bersifat aktif. Nanti dalam menonton, mendengar, itu sifatnya apa? Pasif. Saya boleh-boleh di rumah nonton televisi bisa. Kalau yang lagi ekstrim
Tapi yang mahal ada kuota tidak ada jaringan, tidak bisa. Jadi harus ada kuota, harus ada jaringan, harus ada alatnya, dan juga harus aktif. Butuh dulu, macam orang banyak, tidak bergaya untuk orang itu kan. Rupiah paling orangnya, rupiah apa? Berdahulu. Nah, harus punya kemampuan untuk membaca. Nah, dalam teori komunikasi kita sama, kita akan ketemu namanya komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Makanya berbeda kita menyajikan informasi itu ditulis maupun di lisan. Kalau komunikasi dua arah, face to face ketemu, itu kalau langsung ya, atau media, misalnya di televisi interaktif, ya kan? Itu biasanya komunikasinya disertai dengan apa? Bahasa tubuh, body language, kan? Nah, body language ini biasanya menunjang, membantu orang memahami. Ketika saya bercerita masih, saya kemarin kebanggaan alam, jalannya naik turun, itu banyak orang gitu, patah sakit, kan? Dan bahasa tubuh itu kan? Lebih apa? Lebih akrab, kan? Lebih familiar, kan? Lebih mudah dipahami, ada gerak tubuh. Nah, ketika komunikasi satu arah di buku, di koran, di televisi, di media massa, itu komunikasi satu arah namanya. Audiens itu tidak ketemu langsung dengan orang yang memproduksi cerita, karena dia hanya ketemu tulisan. Makanya tulisan di media itu, tulisan di buku itu harus jelas. Supaya apa? Supaya orang tidak bertanya-tanya lagi. Makanya kalau mau itu harus tetap 5W plus 1 H yang jelas. Kalau ada cerita setelah terjadi kemarin 2 orang meninggal antara A dan B, dan jelaskan ini siapa orang berbanyak. Jadi korbannya siapa? Tidak. Jadi dalam komunikasi secara arah itu informasi yang disampaikan itu harus lengkap. Maka mengapa? Karena audiens mendengar, kalau dia di elektronik, kalau dia dicetak, tidak ketemu dengan yang memproduksi tulisan itu. Jadi dengan satu dia bukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Ini YouTube langsung ya? Oh, katanya YouTube langsung. Bersyukur kita hadirkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul di awal ini dalam rangka pelatihan podcast dan jurnalistik. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berikut selanjutnya adalah penyampaian materi dari Pak Muhammad Nasir MPD kepada terhormat Pak Muhammad Nasir MPD untuk dipersilakan. Prestasi. Oke. Silakan lanjut. Yang sampai kemana kemarin? Kita lanjut ya. Ceritanya tadi belum materi itu baru XX materi. XX tak model penting tapi Pak Kepala dan seterusnya. Penting tak gitu? Penting belum membahas. Belum sarapan. Sarapan dulu ya. Ini sudah sarapan. Atau sudah dibagi sarapannya. Nah, jadi yang bagi yang sudah dapat sarapannya silakan dinikmati. Itu sebutannya itu bahasa Indonesia apa? Kudapan. Jangan snack. Bahasa Indonesia itu kan ada pengganti snack, makanan ringan itu. Bahasa Indonesia misalkan itu adalah kudapan. Pernah mendengar kata kudapan? Baru sekali ini. Baru sekali. Nah, untuk istilah-istilah baku
Kalau zaman dulu kan kita masih zaman bahula tuh, kamus itu kan dicetak. Sekarang sudah punya kamus daring. Jadi kalau Anda punya masalah dengan kosakata, silakan saja cari di Google. KBBI daring. Jadi Anda cari kalau Anda bermasalah dengan kosakata yang mana siapa paku, Pak, memang tidak paku, cari saja di KBBI daring. Namanya ada semua lengkap. Jadi kalau Anda mau mencari kata kudapan, mesti ketemu. Kudapan itu makanan ringan. Kalau makanan ringan lawannya makanan berat. Kalau kudapan lawannya apa? Kutipan. Kalau kudapan itu tidak menyenangkan, kalau kutipan itu menyenangkan. Ya, lanjut. Kita belum berdoa. Kemarin. Di sini ya. Ulang nanti kita terakhir. Nah, ini langkah menulis berita. Jadi langkah menulis berita itu rumusnya dipegang adalah vitalitas. Vitalitas itu apa? Vitalitas itu sesuatu yang paling harus kita utamakan. Jadi dipegang ini teori yang mungkin harus diingat. Sebaiknya Anda ingat, ya kan? Kalau Anda mau menjadi penulis, kalau Anda mau menjadi pembaca, ya masuk banyak. Membaca bukan teorinya, membaca efektif dan efisien. Kan? Kalau bahasa Indonesia sangkil dan mampus, betul. Benar-benar dan mampus. Jadi efektif dan efisien itu bahasa Indonesia itu sangkil dan mampus. Nanti ada cari. Jadi ya, yang pertama menemukan peristiwa dan jalur cerita. Nah, jadi kalau kita mau menulis kita harus paham dulu. Jangan sampai ketika Anda menulis tentang gajah, Anda hanya menguasai sebagian. Orang buta disuruh coba Anda ceritakan, atau kalau suruh menulis orang menulis tidak bisa menulis ya. Kita alihkan saja bukan menulis, tapi menceritakan. Coba Anda ceritakan bentuk gajah itu seperti apa? Jangan seperti itu. Orang buta ketemu gajah terpegang belalainya. Coba Anda ceritakan gajah itu seperti apa? Jadi seperti yang dia takuti. Pak, bentuknya seperti apa ya? Seperti kaki sapi, ya? Ada bulu-bulunya. Karena pegang bisa belalai. Kemudian dia ketemu terpegang gantinya. Pak, seperti kaki sapi, ya? Kalau warna butuh kan? Bentuknya seperti gerigi, ya? Seperti pisau. Nah itu orang buta. Atau bukan orang buta lah, orang yang tidak buta ya. Orang tidak buta tidak tuli ya, bisa mendengar, bisa menyebutkan suara, ya kan? Tapi tidak pernah bersuara. Kalau apa ini gajahnya kan, Pak, gajah itu adalah binatang yang tidak bersuara. Oh, karena dia terus ya. Dilihat dari samping kanan, Pak, gajah itu adalah binatang berkaki dua. Dari samping berkaki dua. Ada ekornya dua Pak, di depan sikok, di belakang sikok. Itu kalau Anda tidak paham alur cerita, atau Anda ceritakan dari belakang melihatnya, Pak, gajah itu binatang berkaki dua, buntutnya di depan, jelas dari belakang, buntutnya saya kaki di depan, tapi tidak ada mata Pak, dia mana ada mata Pak, atau dia ada di depan, seperti apa gajah itu? Pak, gajah itu hewan berkaki dua atau bisa gerak-gerak dua, namun tidak tahu di belakang itu kan? Siapa? Dia boleh dia seperti ulo. Nah, ada ulo giginya sama keluar ulo gigi panjang. Karena kalau punya gajah kita mesti keluar, kalau ke dalam kita ganding kan? Jadi apa sebenarnya? Kaki sih. Jadi mati kan? Jadi mati kan? Tidak punya belakang itu. Tapi banyak istri ya. Saya kenal istrinya, mantan istrinya lagi. Bisa mirip Pak. Kalau ini mirip apa? Rabi Ahmad. Siapa namanya? Jadi apa? Pakai? Jadi Z ya? B. Jadi baru datang ya? Dari mana? Dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena saya tinggal di rumah Pak. Kalau saya tinggal di hotel dari hotel tadi Pak. Kenapa terlambat?
Terus itu, dia lah udah tidur, bahaya gue masih ngantuk. Nah, kalau saya percaya dia masih tidur tadi malam. Kalau pagi tadi sudah bangun, sekarang sudah bangun ya. Nah, jadi yang pertama itu Anda harus paham cerita. Makanya kalau Anda meliput, Pak Menlu langsung meliput. Dan nanti mudah-mudahan Anda jadi wartawan medianya masing-masing. Atau kalau bukan wartawan media masing-masing, nanti Anda menjadi wartawan freelance. Media saya itu sumber terpilih terbuka untuk semua peserta ini. Menulis apapun, meliput apapun, kirimkan saya muat. Ada tulisannya, ada bukunya, tapi tidak ada fotonya. Tapi kita berbagi PNG, karena mengasah kemampuan, saya punya media, saya publikasikan. Nanti namanya nama ditulis, dari mana, gitu kan? Silakan. Semua jenis bentuk tulisan. Pak, saya menulis prosa, boleh terkait puisi, ya kan? Anda saya menulis laporan Pak, saya ada kegiatan, boleh. Itu kan di sekolah masing-masing, nanti telepon sekolah lain, boleh. Pak, ada pertanyaan pulsa, boleh mengumpulkan laporan tentang pulsa. Pak, tapi kelas kami kalah, tidak apa-apa walaupun kalah. Makanya kelihatan nanti beritanya itu, Anda pada posisi yang mana. Jadi FC itu kan pendalam sukses ya, bertanya dengan versi, wartawannya wartawan Slipo. Walaupun kalah pasti hanya kalah 1-0. Nah, itu kan. Mengapa? Karena sudut pandang itu adalah sudut pandang ideologi orang sukses. Walaupun kalah, yang itu menang. Memang selamanya Persib tidak pernah menang melalui TFC. Oh, hebat. Mengapa? Karena dia memang lebih berpihak kepada apa? Sukses. Makanya kemarin ada namanya proximing tadi. Kalau nanti akan menjadi wartawan media lokal, media nasional sekalipun ketika meliput sikit di Asia, di Jepang, maka yang menjadi fokus liputan itu adalah atlet-atlet atau cabang-cabang yang diikuti oleh atlet-atlet Indonesia. Mengapa? Karena proximity tadi. Unsur berdekatan informasinya, pembacanya kalau lebih dekat, kalau ditanya tentang orang Indonesia. Kalau Anda meliput apa namanya LX2N, ya pernah ikut sini. Nomor LX2N itu ada pernah ikut? Apa itu? Yang seni budaya ini kan? Nah, Anda meliput untuk majalah sekolahnya, maka nanti yang Anda fokuskan itu adalah peserta-peserta yang dari sekolah Anda atau sekolah kita. Menang, oh bukan menang, kalah, hanya sampai ke semifinal. Tetap ada beritakan, tidak? Kalah tipis, ya itu sudah kalah tapi tipis. 1-0 Pak, kalau itu kemarin 1-0, dia itu kayak baik lah, ada curang, bisa menang lagi. Cuma curang, dari sini curang kan. Jadi sampai pertandingan itu pasti kan hasilnya itu kan tidak bisa dibohongi kan. Walau barangkali tetap ada pemain di belakangnya. Nah, kalau berita, kalau Anda bisa membongkar ada apa di belakangnya, itu lebih bagus beritanya. Sesuatu yang ada di balik tweet, ternyata ada mahasiswa dari TFC, ya kan, 3 kali juara, dibatalkan oleh tim yang tidak diunggulkan. Ada apa? Wah, ya kan? Anda bisa membongkar itu kayak bagus. Kita tidak masuk akal. Kesebelasan diunggulkan bisa dikalahkan oleh kesebelasan tidak diunggulkan. Tapi kalau dia kalah sudah boleh buat. Kita mungkin saja namanya pertandingan. Bisa kalah, bisa menang. Kalau pertandingan banyak pilihan, bukan dua pilihan. Bisa kalah, bisa menang, bisa draw. Bisa kalah semua. Tipis, dua-duanya kalah semua, ya kan? Atau bisa menang semua. Ada kok menang semua, ada pertandingan itu juara bersama. Ya, ada pertandingan juara bersama. Ada cari bisa juga. Di faktor berapa dulu juara bersama sepak bola banyak faktornya karena pertandingan sepak bersama-sama dan berlanjutan akhirnya diambil keputusan juara bersama. Tidak itu ada juara bersama 1 dan 2. 1 itu juara bersama. Jadi banyak kemungkinan atau tidak ada yang menang sama sekali, tidak ada yang juara, boleh itu tuh ditiadakan. Jadi bagaimana diulang lagi? Apa boleh? Ya boleh kalau memang panitia memutuskan diulang. Kan yang menentukan itu adalah panitia. Nah, bagi orang media hal seperti itu adalah hal yang menarik.
menarik dan memang kesalahan buku. Sesuatu yang sifatnya kontroversi, sesuatu yang sifatnya kontradiksi. Teman-temannya tadi yang 7 dan yang 8 itu apa? Kontroversi. Itu pasal yang baru datang dari siapa namanya? Ricky baru datang. Sudah lama Pak, tapi tadi di depan. Itu kan. Satu lagi dia baru datang. Henry baru datang. Baru datang. Pak, aku tidak dulu dari Pak. Cuma buku kawan langsungnya di parkiran. Ya. Apa alasannya datang selamat ini? Apa? Kesiangan atau kepagian? Kalau selamat, pasti saya mengucapkan selamat pagi. Ini selamat pagi kerja. Kepagian kalau bikin salah itu pun kesiangan. Bangunnya kesiangan. Nah, tapi maaf Pak, saya bangunnya kesiangan. Tapi datangnya kepagian. Itu kan bahasa, kayak bahasa ya. Selamat datang pada Ricky yang katanya sangat pagi. Itu kayak bahasa. Nah dalam bahasa sastra kan ada kan? Pada belajar semua kayak bahasa. Nah ketika kita menulis picture itu boleh menggunakan kayak bahasa. Tapi ketika kita menulis berita strike, kita langsung harus tegas. Kalau ada gaya bahasa harus ditulis dengan huruf ini, harus dijelaskan. Ada narasumber atau dalam pidato ketika sambutan Pak Kepala Dinas menggunakan gaya bahasa, menyapa peserta yang terlambat. Selamat pagi peserta yang sangat rajin. Nah itu kan gaya bahasa itu harus dijelaskan. Itu bedanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa sastra. Nah nanti ketemu kalau anda menulis picture itu namanya picture itu bahasanya tulisannya itu tulisan jurnalis, tetapi bahasanya bahasa sastra. Makanya kalau anda cari nanti ada yang namanya jurnalisme sastra. Jadi karya jurnalistik yang ditulis dengan bahasa sastra. Nah, mengapa perlu ada yang seperti itu supaya orang itu demen, supaya orang itu senang membaca karya jurnalistik. Karena kalau kaku, singkat, patah, orang tidak begitu suka kan. Seperti orang pacaran juga kadang-kadang langsung nembak mau baik kenalan dulu, ya kan? Tahu pribadinya, rumahnya di mana, ya kan? Pribadi itu apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, ya kan? Sapi pribadi, nah itu baru diterima, kira-kira ya. Ya, baru itu materi, mana tadi materinya? Asus, insert. Mantap, gara-gara kita lama. Orang jawab, jadi kita kenal sih. Kelas 12, kelas 12 itu kelas 3 ya? Ya ini kelas 3 semua. Oh, ya itu bukan dia ya. Kalau yang itu orang paling, kalau orang bilang dia dan bahasa orang itu semuanya Nak kemana? Mau kemana? Nak kemana? Mak mana? Mak mana? Sudah? Baik lagi, baik. Nah, yang dipegang tadi yang menemukan peristiwa dan yang alur cerita. Jadi Anda harus paham ya. Jangan sampai seperti saya ilustrasikan seperti gajah tadi. Ya, harus paham cerita, harus paham peristiwanya. Ini cukup ya. Oh, saya boleh. Kalau yang Anda mau ada kepentingan, dipersilakan dan sampai tertentu kepentingannya kan, dan juga kami menjadi terganggu. Tapi kalau Anda memang tidak ada kepentingan luar, ya bisa ada kepentingan. Ini ada kepentingan luar. Jadi kita ada kepentingan luar. Loh. Itu ada kepentingan luar. Kelas berapa? Kelas 11. Itu kelas 11 semua. Mana teman yang punya turun tadi? Tadi yang nama kelompok itu siapa? Coba Anda bagi saja. Jadi kita berkelompok dulunya biar supaya nanti kan tugas nanti Anda membuat laporan berapa berita, kalau yang saya terima soal yang bagus, ada yang orang bagus, ada yang bagus, ada yang memang ini dan nama dalam pidato menulis itu yang harus kita
hindari itu adalah plagiat. Jangan sampai kita melakukan plagiat. Ketika kalau menunjukkan orang itu adalah karya tulis kita, sejelek apapun yang penting karya kita oleh di nanti kita bahas, kita arahkan. Nanti semua peserta ini kalau bisa mengumpul nomor kontak dan sebab safety, nanti kita akan membentuk grup ya, grup punya WA semua kan, grup WA, dan kita akan koordinasi sampai seminggu 2 minggu itu sampai tugas selesai, karena harus selesai tugasnya, outputnya, itu bisa terukur ternyata hasilnya seperti ini. Nanti kalau bagus akan menjadi tadi pilot proyek, bukan main-main kegiatan ini, pilot proyek kita tahu, percontohan, nanti barangkali akan selalu diingat. Kita diberitakan tertulis di medsos. Kalau nanti Anda punya medsos, silakan diinformasikan di medsos masing-masing berita-beritanya itu. Kalau tidak punya medsos, nanti Anda silakan pergrup bikin blog. Dan nanti yang dengan tulisan terbaik akan dibuat di sosial dan begitu ada dibagi kelompok. Kelompok 1, 2 orang perwakilan dari SMA Karya Ibu, Aurelius Fatia, Syakira Kamara, Ida Rahmaneza, Aldi Adeli. Kelompok 2, 2 orang perwakilan dari SMA Santerius 2, Heri Kurniawan, Abdul Ghani Adipati, Arifi Ansyari, Al-Jadid. Kelompok 3, 2 orang perwakilan dari SMA Nurul Iman, Siti Amanda, Ida Alisa, Hania Aurelia, Sarah. Kelompok 4, 2 orang perwakilan dari SMA Muhammadiyah 1, Keisha Arshifa, Nadia Farah, Muhammad Najwan, dan Fahmi. Coba yang kelompok 1 di sini dudukkan. Sampai kelompok 1 namanya siapa? Karya itu mana karya itu? Coba duduk sini depan. Nuria Yusin. Ada Nuria Yusin. Apa? Aulia. Ada Aulia. Ada Aulia. Baulia ada Baulia. Belum sampai. Nanti sampaikan ke tempatnya. Kemudian Sakira. Ada Sakira. Itu Sakira. Belum. Sakura ada Sakura. Bunga dari Jepang. Indah Rahma apa? Rahma Eza. Audi Adeline. Adeline di sini. Yang 2 orang tadi mana 2 orang dari ini? Katanya mana satu ya? 3 orang boleh berhenti bareng. 5 orang, 4 orang. 2 orang dulu. Kelompok 2, Santerius 2. Nah, tapi temannya mana? Santerius. Oh sini, kelompok depan. Heri Kurniawan. Ada Heri. Heri ini pasti kembar Heri ya. Kembarannya Hera. Bukan. Abdul Ghani Dipati. Ada. Dipati ini keluar ya dulu pasir itu Dipati ya. Dulu. Dipati pernah keluar bukan? Iya. Keluar orang aslinya orang mana? Komering. Saya Arifi, nah itu ya, juga yang manis Arifi ya, Pak tidak manis Pak baik. M Jadid, pas 1, 2, 3, 4, 5 anak ini kelompok yang lengkap. Kita beri tangan dulu kelompok supaya mudah-mudahan nanti hasil laporannya bagus ya. Kalau saya yakin ini ada dari Santerius, ada Riki, ada Depati, ada Heri. Nanti kalau Heri nomornya lebih hebat lagi nanti ya. Heri ya. Kemudian kelompok 3 SMA Nurul Iman. Nurul Iman sudah ya. Kemudian Siti Amanda. Kati atau Adon? Kati. Kalau orang selatan itu kan kati. Kati tak? Kati tak. Ada orang selatan sini. Itu tak lagi. Ada marah ya. Kemudian Dinda. Ada Dinda. Kalau kata, nanti Anda banyak.
kakak Yunda. Kemudian Haniah Aurelia ada. Nah, kemudian apa lagi? Sarafina. Nah, 4 orang kan. Nanti 2 orang lagi menyusul. Kalau tidak mesti menyusul betul. Maksudnya betul. Dia kayak penutul. Kelompok berapa? Kelompok 4 kan? Kelompok 4 ini dari SMA Muhammadiyah 1, 2 orang ya. Nanti kita gabung lagi. Kemudian Kaisa, ada Kaisa. Kalau tugasnya saya sudah lihat, masuk itu ada tugasnya. Mungkin tidak perlu hukumannya keluar ya. Nadia Parah. Yang kuat, ini sudah masuk. Dipakai dua. Yang kemudian apa ya? Muhammad Najwan. Mana? OTW itu apa? OTW itu di jalan. Tergantung di jalan di mana. OTW itu namanya pemuda, tua, pemuda, besar, kecil, kan? Besar, kecil, bohong, kan? Akhirnya, kemudian Fahri, ada Fahri, di jalan juga, di rumah, cuma nanti di FBA, Fahri dan satu tadi, Najwa, ditunggu segera. Sebelum rumah sakit itu kan kembali nama yang disebut di atas segera menghadap kepala sekolah. Sambil di sekolah, tak nanti kepala sekolah baik. Kalau apa lagi? Ini serius, ini dari apa? Dari ibu, Muhammadiyah 1 kan? Itu teman-temannya. Belum ada datang ya? Yang semangat itu siapa? Yang ada di sini siapa? Yang ada di sini belum masuk kelompok kan? Jadi ikut serta. Coba gabungin dulu. Satu orang lagi. Ini nggak ikut. Pemantau. Oh ini tadi masih ya. Proses seperti ini. Ketuanya kan? Nah, ini apa? Anggota. Tidak apa? Karena ini perang harus ini. Kalau itu sudah media, nanti itu medianya. Ada media sekolah, ada itu. Sampai itu, ada itu, kita itu. Dia berapa bulan lagi? Kalau sekali, masih bisa berbeda. 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Tapi tetap ada ya. Di mana tidak salah saya kalau kita bisa dikaitkan. Mana hari kita bisa terpati. Sudah. Diganti. Justru. Sudah ya. Kita ulang lagi kelompok 1 ini mana kelompok 1? 3 orang. Ini ditambah lagi ada yang peserta itu sudah ada. Ada yang dari SMA belum masuk kelompok. Di sini. Sudah masuk semua ya. Ini ada 3 orang ya. Jadi kali itu 2, 1 dari SMA 6. Ya ini SMA 6 ya. Apa? Ya SMA 6. Bukan SMA 7 juga. Ini kelompok 2 mana kelompok 2? Ini kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompok
Tapi kalau ini 4 kelompok ya. Jadi kita lanjutkan materinya, nanti Anda dengarkan. Kalau mau dicatat silakan dicatat, kalau mau direkam silakan mau direkam. Tugasnya nanti gambaran, nanti anak akan masing-masing kelompok itu membuat rubrik. Rubrik itu seperti laporan majalah sekolah. Nanti ada laporan utama, ada laporan khusus, nanti ada rubrik-rubrik lainnya. Misalnya ada idola itu misalnya kita ambil yang kemarin Rosa, kita sudah ada bahannya kan? Ya. Nanti ada lagi misalnya rubrik lainnya, namanya terserah nanti. Tapi mungkin idola itu profil orang-orang yang sukses, tapi bukan dari kelas ini. Idola kamu, kan? Jadi itu Rosa, tapi namanya nanti rubriknya terserah mau disebut apa. Kemudian nanti ada lagi yang menceritakan tentang yang formal kemarin, apa hobi. Misalnya kan rubriknya hobi, nanti akan menyebutnya rubriknya apa terserah. Tapi isinya itu biasanya komando kemarin, tentang musik, gitu kan? Kemudian nanti rubriknya apa lagi? Rubrik hiburan. Jadi kalau idola itu tidak ada 2 ya. Idola kamu itu sosok-sosok yang berprestasi tapi dari luar. Kemudian nanti ada sosok-sosok yang berprestasi di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Jadi misalnya bisa dari SMA Serius, juara 1 siapa, ada dari karakternya juara 1 siapa, atau lingkungan prestasi belajar pernah ikut lomba apa menang, ya. Jadi 2 ya. Dan yang satu sudah ada yang Rosa, kita tinggal mencari yang idola apa istilah sebutnya secara ada. Yang itu rubriknya seperti itu. Kemudian nanti ada rubrik wisata. Jadi menceritakan tentang objek-objek wisata yang ada di Palembang. Ya, ditulis. Tapi namanya nanti terserah. Misalnya namanya, Pak, kami mau ikut rubriknya jalan-jalan, boleh. Atau punya rubrik tempat inspirasi boleh, atau mau disebut rubriknya tempat hiburan boleh. Tapi isinya itu adalah objek-objek di wisata. Kemudian nanti ada lagi rubrik sastra dan budaya. Nah, sastra dan budaya itu boleh ada cerpen, boleh ada vignette, boleh ada karikatur, gitu kan? Boleh ada puisi, ditulis. Ingat, direkam. Kemudian apa lagi rubriknya? Rubrik apa lagi? Tadi sudah berapa rubrik? Laporan utama, laporan khusus, kemudian idola tamu, idola tuan rumah, kemudian hobi, wisata, berapa itu? Sastra budaya. Kalau sudah cukup ya? Nanti kalau mau menampilkan misalnya ada silang atau ke rumah boleh. Nama rubriknya terserah. Misalnya cuci otak atau cuci hati boleh. Jadi itu rubriknya kan. Ingat kalau rubriknya saya sebutkan tadi ya, tapi namanya itu terserah disebut rubrik apa. Nanti Anda menggarapnya bersama-sama. Maka nanti kita ada kelompok. Nanti ya sama semuanya di tolak di data nomor WA peserta, kita buat kelompok atau grup grup WA sehingga bisa koordinasi sampai seminggu sampai 2 minggu ke depan. Dan yang jelas jangan sampai tugas di sekolah Anda terganggu, tapi tugas ini harus selesai karena ini tugas sekolah. Nanti juga akan saya terbitkan beritanya dan menyebut nama-nama sekolahnya. Jadi kan terpublikasi nama-nama sekolahnya. Ada 1-2, ada 6, ada kali ada pembagian 1, gitu kan? Nanti bisa saya sebutkan nanti kepala sekolah nanti mungkin nanti bisa dimasukkan di laporan utama itu. Misalnya kan terserah Anda laporan utamanya. Mungkin misalnya kelompok 1 apa? Idenya mau jadi laporan utama. Ya apa kira-kira? Ya sekarang kita diskusikan. Kalau menunggu bos tidak itu hari guru boleh. Hari guru. Mau hari guru.
Tidak kita tetapkan saja. Jadi biar ini lapor pertamanya hari guru. Boleh ya hari guru ya. Jadi hari guru itu lapor pertamanya pertama tulisan pertama tentang berbicara tentang guru. Bagaimana si guru itu? Itu lapor pertamanya. Nanti ada misalnya profil guru teladan, boleh ambil dari guru SMA sampai lulus atau mungkin dari kedua-duanya. Atau mungkin nanti ada kepala sekolah yang tampilkan di sana. Sekolah sama bagus, sekolah kepala sekolah sebenarnya berbicara tentang guru. Nanti ada lagi komentar orang tentang guru. Ada siswanya, ada orang tuanya, minimal di sini ada 6 orang komentar. Apa sih ada guru sekarang? Tidak. Tidak ada. Terpana. Apa terpesona? Kalau ini direkam, ini yang saya bedanya direkam kalau ini direkam. Calon nakwata. Dulu dari SMP mana? Dari SMP mana? Al-Azhar dari Kairo ya? Yang di sebelah rumah sakit itu ya? Kok tahu? Tahu dong. Saya kan rumah sakit. Jadi waktu sakit itu saya lihat di luar ada Al-Azhar. Sekolah ini kan? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4 nanti. Kelompok 2 itu kelompok 2 ya? Nah kelompok 1 dulu. Apa kira-kira ininya? Laporan utamanya. Kalau laporan khususnya belum. Laporan khususnya terserah. Yang penting laporan khusus itu tidak seperti laporan utama, tapi dia ada khusus sedikit. Misalnya tren sekarang ini tren pelajar itu main apa sih? Tren pelajar daring. Tren pelajar daring itu ada tulis laporan utamanya belajar daring. Maksudnya belajar daring itu sebenarnya kalau tidak ada masa pandemi itu 10 tahun yang akan datang baru bisa ternyata ketika ada pandemi justru sekarang terpaksa orang belajar daring. Gurunya yang belum siap, terpaksa. Nah, itu kan nanti dari sumbernya. Nanti tinggal mungkin gambaran bagaimana pelaksanaan belajar daringnya di sekolah serius, sekolah senam, dan tambah sekolah lain satu kalau ada temannya cerita laporan khusus, ya. Saya ada. Wah, coba saya Pak kalau saya nomor HP teman, tinggal sedikit tidak boleh hafal masa itu. Oh, itu kalau orang punya siapa ya? Nama bapak tahu? Apa? Lengkapnya? Apa? Kerjanya di mana? Apa? Medianya apa? Nah, berarti dia kemarin agak tidur. Coba tadi, sudah ya? Sudah selesai nanti Anda siap kita bahas tentang keamanan. Ini satu tadi. Apa laporan utamanya apa? Yang lain sudah dikasih semua kan kita ini juga berat. Utamanya apa? Tentang apa? Ada hal yang buruk, atau misalnya tentang pelatihan tentang sedikit boleh. Apakah siswa itu harus jadi wartawan seperti apa? Atau bagaimana? Atau apa? Lapor pertama terserah. Yang ini apa? Dari kamu. Yang ide. Jangan dari bapak ini. Kalau hari itu boleh, mau sama boleh. Yang lainnya sudah paham semua kita kira-kira ini kelompok berapa? Kelompok 4. Lalu pertamanya apa? Aduh boleh, ada sebuah pemuda. Jadi sebuah pemuda itu nanti ada tulisan utamanya, ada tulisan tentang sejarah sebuah pemudanya, nanti ada komentar pemudanya, dan juga nanti ada komentar tentang pemudanya saja. Komentar berbagai usia boleh, berbagai profesi boleh tentang pemuda. Orang tua, orang sangat tua, sudah pensiun, anak-anak, boleh. Sebuah variasi, ya. Jadi bisa diambil dari sekolah SMA kayak itu ya, SMA 6 atau SMA 5, ya. Dan kalau bisa nanti tulisan itu jangan pelatihan ya. Kalau anda mengambil sumber boleh disebutkan sumber ini dari sebagian, jangan seluruhnya itu. Anda ambil blok-blok itu, ya. Ini kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Apa laporan utamanya? Kira-kira itunya. Hari Ibu, nah boleh.
Jadi laporan pertama itu pertama tentang apa sih hari itu kita boleh kita informasi nama-nama hari itu berbagai negara boleh. Bagaimana sumbernya? Dokumentasi bisa ada di Google, bisa di buku, kan? Bisa wawancara, sosok-sosok ibu, saya sama-sama jadi ibu, boleh wawancara atau ada dengan yang masih remaja, tentang ibu, yang masih ibu itu kalau kita sama anak-anak boleh. Di mata anak-anak ibu itu yang bagus ibu yang seperti apa? Ibu rumah tangga, ibu wanita karir, atau yang seperti apa? Atau bila pun nanti ada cerita tentang single parent. Kalau dulu sudah tahu kan ya, kalau sekolah atau pas sudah ngomongin tentang itu, Yesus apa Yesus? Yesus, itu kan tapi tidak perlu itu apa dalam seperti laporan pertama apa kira-kira? Nah idenya apa idenya? Ya hari itu laporan pertama tuh Indonesia yang sangat keren apa? Game antara game dan belajar boleh. Yang mana sih yang harus diutamakan belajar atau game? Gaming itu harus keren. Bagaimana sih ada pengalaman yang hobi gaming bagi berhasil itu bagus. Atau mungkin dia lomba-lomba atau yang menang, boleh ya. Jadi ini sudah. Yesus tak belum kan? Apa Yesus yang kira-kira? Apa Yesusnya? Ya Yesusnya bukan kira-kira idenya. Ini tidak Yesus. Ya apa kira-kira membuat Yesus? Jadi ini biasanya informasi ya. Kalau dalam peliputan media, baik itu media massa mainstream yang umum maupun nanti media sekolah, itu semua isi. Nah, tapi kalau awal itu rubrikasi namanya, itu dibahas dalam rapat dan disepakati. Tapi karena ditugas, ditetapkan oleh dan kami secara teknisnya nanti mau apa rubrikasinya, ada berapa rubrikasinya, apa nama-namanya itu biasanya disepakati dalam rapat. Nah lalu nanti kalau sudah ada publikasinya, kontennya atau isi juga dirapatkan. Akan harus ada rapat itu biasanya. Kalau harian itu setiap hari ada rapat. Besok headline itu apa? Berita utama. Berita utamanya apa? Itu dirapatkan. Berita headline, second HR, berita-berita lintas, berita-berita isi. Kan kalau orang itu pernah lihat orang kan? Kemarin kita dalam Pak Firdaus itu ya, masing-masing orang itu punya rubrik juga. Halaman utama ada olahraga, ada pendidikan, ada politik, gitu kan? Ada halaman opini, gitu kan? Oh ya ditambah nanti ditambah satu editorial, ditambah rubrik editorial. Editorial itu namanya sikap. Jadi kalau Anda mengambil laporan utamanya tentang apa tadi? Hari Guru, nah nanti Anda menulis editorial itu tidak usah banyak banyak 4 paragraf saja atau 5 paragraf. Sikap Anda, sikap medianya pribadi ya, sikap medianya terhadap guru. Ya sikap bisa kan dalam tugas hari ini kan ada orang yang membedakan, mengumpulkan bahwa guru zaman dulu lebih baik daripada guru zaman sekarang. Guru itu banyak yang kemudian sekarang ini orang tua lebih banyak sudah menghormati guru. Sikap Anda seperti apa? Sikap medianya itu namanya editorial. Memang pada posisi tengah semuanya baik semua guru dan sekarang. Hanya yang membedakan hanya waktu. Kalau dulu memang kondisi seperti itu, kalau sekarang tidak mau tidak harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi bisa mengkritisi, bisa menentukan yang mana baik dan buruk, atau Anda pada posisi tengah-tengah. Tapi sikap, tapi bukan sikap penulisnya, sikap medianya. Karena Anda majalah sekolah berarti Anda kan pada posisi
sebagai seorang siswa, sebagai media sekolah menyikapi guru itu seperti apa. Dan bagusnya, ya kan? Guru itu yang di sini kalau garis tengahnya begini. Kalau zaman dulu kan guru itu kan tegas, tidak? Jadi guru itu tentang bagusnya yang tegas, tapi juga bisa sekarang. Karena kan sekarang beda. Karena kalau dalam zaman dulu sumber salah satu sumber itu hanya guru. Kalau sekarang sumber informasi itu hanya guru. Malah sekarang guru lebih lambat informasi dibanding siswanya. Karena siswa kan tidak boleh bisa di Google. Kita belajar tentang apa misalnya tentang bahasa waktu. Gurunya mungkin masih ilmu waktu kuliah. Muridnya sudah sampai ke ini. Lebih tergantung lebih cepat muridnya. Anda pada posisi tengah atau Anda pada posisi misalnya memberikan masukan. Harusnya seperti ini boleh. Tapi kalau bisa karena media sekolah kita jangan terlalu merokok, mengkritisi dan gitu. Kalau kita media menteri boleh saja. Tapi karena kita lebih menimbang dan memperhitungkan sudut pedagogisnya yang kita sebagai siswa juga kita harus sesuatu. Yang lain juga paham ya. Editorial tadi bahwa kalau kita tentang hari apa ya? Hari ibu, ibunya itu. Jadi sebenarnya kalau ibunya seperti apa? Bisa anda garis atau anda ambil yang mana yang bagus? Wanita itu berkarir, tapi juga tetap bisa meneladani ibu yang baik, atau dia harus memang full, terserah. Jadi bukan saya menentukan urusan editorial dengan saya. Kalau itu sudah sama ya, jadi tadi apa utamanya? Hari guru kita sama. Tadi apa itu? Sumpah pemuda yang sama ya. Pemuda itu seperti apa sih bagus? Dan kalau dulu kemarin waktu Sumpah Pemuda itu ada sumpah masalah pemuda tertindas. Nah bisa diadu segitu. Bagaimana sih peringatan Sumpah Pemuda itu ya? Paham ya? Nanti kalau memang ada yang kurang paham, silakan tanya. Jadi empat kelompok tadi ya. Jadi nanti kita finalnya nanti itu ada 4 format laporan bentuk edisi. Tinggal Anda mengumpulkan laporan-laporannya. Nanti tinggal kalau Anda punya blog, masukkan di blog. Kalau tidak punya blog nanti dikumpulkan itu nanti kami yang mengenal. Kalau bisa Anda punya blog masing-masing supaya informasinya ada di blog. Dan yang paling penting itu susunan redaksinya harus ada ya. Susunan redaksinya nanti ada betul ada sampai pikiran ini. Ada statusnya yang apa nanti? Sampai pikirannya, sampai pikirannya, sampai kota penunjukannya, sampai redaksinya, siapa waktu cek, siapa ya? Banyak teman-teman pikiran, nah lagi sampai pikiran jadi kan? Kan kita belajar ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, paham ya? Ada yang kurang paham kira-kira? Ini baru datang. Kelompok satu mana gitu? Nah ini kelompok mana? Ini masih bisa masuk? Oke. Ya, ini baru datang. Siapa namanya? Ya, dari mana baru datang? Ada urusan, ada kawin kan? Kalau ada kawin, mulai dari mana? Atau kawin? Dosa kali itu jadi baru datang lagi. Silakan ini cepat. Nah, apa? Ya, sini, silakan ke sini. Ini sudah dibahas pertama orang itu kita rapat siapa yang mereka sama teraya. Ini mana sih? Maunya gimana? Nggak maunya gimana sih? Ini kita maunya gimana? Kalau satu sini, yang cukup sih. Kita sini boleh, ini boleh depan. Bingung dia bapak itu ini ada ini. Baik, sekarang
angkat tangan. Siapa yang tidak suka dengan materi ini? Yang agak tidak suka? Yang sangat suka? Pak, kami itu sebenarnya tidak suka, Pak, cuma takut. Nah, boleh sampai tidak suka lagi takut. Jadi anggaplah suka semua ya. Jadi kalau Anda suka, saya juga suka, saya ikhlas, Anda pun ikhlas mengerjakan ini ya. Kita deal, kita sepakat, kita ikhlas mengerjakan ini dan dikerjakan sampai tuntas. Sepakat ya? Deal ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada sesuatu yang membuat Anda terpaksa, Anda sukarela, Anda ikhlas ya. Jadi itulah sebenarnya kalau Anda pada posisi sebagai siswa. Kalau Anda mau menjadi posisi saya, enak memang mau bertugas, tapi nanti, ya kan? Saya sudah umur 50 tahun, berarti masih panjang Anda berjalan seperti saya kan? Mungkin anak seumuran anak tuanya kali ya. Terus dia bisa. Oke selesai. Kalau sudah selesai, apa? Lembut pulau. Kalau yang ngeri lagi, sudah selesai. Nah, aku tahu. Nah, aku tahu. Tidak apa-apa. Dengan tugas baik. Sudah tunggu dia tadi. Nah, alhamdulillah selesai urusannya. Urusan soal apa? Rahasia. Pelajaran ya. Pelajaran bidang studi apa? Kimia. Senang dengan pelajaran kimia. Alhamdulillah senang. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi materinya tadi menemukan peristiwa. Jadi kalau misalnya Anda mau menulis tentang hari guru, ya kan? Hari ibu, kemudian Sumpah Pemuda, Anda harus paham dulu tentang hari guru itu. Seperti apa hari guru, bagaimana sejarahnya, ya kan? Kalau Anda paham, maka kumpulin data banyak-banyak dari perpustakaan, dari Google, kalau berada di Google. Ya kan, narasumbernya, ya kan, bervariasi. Makanya disebut sebagai laporan utama itu termasuk indeks pendalaman, laporan pendalaman. Mengapa disebut pendalaman? Karena didalami lebih khusus. Ada apa? Sumbernya itu data menggunakan dokumentasi, ada wawancara, mungkin ada pengalaman, ya kan? Mungkin ada apa? Dari cerita-cerita orang, ada komentar, dari berbagai pihak, itu namanya open foresight dari berbagai sisi. Istilahnya itu. Jadi laporan itu digarap dari berbagai sisi. Jadi kalau Anda bicara tentang guru itu dari siswanya, dari orang tuanya, dari masyarakatnya, dari pakarnya, ya kan? Makanya kalau bisa Anda cari pakarnya bisa. Mungkin guru saja dipakai. Yang adalah pakar pendidikan dari guru yang memang misalnya dia MPT jurusannya manajemen pendidikan, dia menguasai tentang pendidikan ya, atau kepala sekolahnya boleh ya. Ada pertanyaan kira-kira dengan tugas tadi? Tidak ngerti Pak. Pertanyaan boleh tidak kami tidak kerjakan? Tidak boleh. Tahu ini, saya sudah bisa menebak. Kalau ada pertanyaan, tidak ada. Masuk pertanyaan, kalau cuma kalau dijawab tanya, boleh kami tidak mengerjakan itu? Tidak boleh dijawabnya. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham ya? Atau ada yang bertanya? Saya yakin ini memang kemampuan luar biasa. Tidak hadir dia paham dia. Apa tugas tadi? Selain itu kan kami tidak ada bertanya kan? Oh ya, itu bagus. Jawabannya memang ada jawaban. Apa? Politis. Ini cara politikus. Itu dia cara apa? Legislatif ya. Apa ceritanya? Mau legislatif atau mau jadi dokter? Kan harus kita. Waktu kecil dulu apa? Belum waktu kecil. SD menjadi apa? Ada cerita?
Belum ada, belum ada terbayang yang menjadi apa ya? Enggak, saya bukan tertulis. Nanti yang terbayang di pikiran apa? Gagal gigi, nah itu saya membayangkan memang gagal gigi. Karena dulu pernah kalau mana sakit gigi ya. Oh nah, jadi kalau pernah sakit gigi, kalau bisa nanti apa sakit gigi. Jadi kalau bisa nanti kalau saya gagal gigi, kalau bapak saya sakit gigi, dan tak terbayang lagi, berobatnya seperti itu. Udah. Sekarang udah. Nanti kalau bertanya semua, habis waktunya kan? Cita-citanya kalau ditanya. Dokter umum, OPDU, itu kan dokter umum melalui unsri itu, ya kan? Ada saudaranya yang sudah jadi dokter, ada orang tua yang sudah jadi dokter. Jadi memang ini akan mencapai ekor. Kalau keluarga, saya adalah orang yang utama menjadi dokter. Ini bisa menulis ya, mudah-mudahan bisa menulis. Kita lihat ya, menemukan peristiwa dan jalur cerita. Jadi sederhananya kalau berita kecelakaan itu paling mudah ya, kriminal ya. Ada kecelakaan, ada perkelahian, jalur ceritanya tahu kan siapa rugi, siapa yang membuat masalah, siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku, ya kan? Di mana kejadiannya, bagaimana proses kejadiannya, itu kira-kira sederhananya. Itu kita mengetahui jalan cerita. Kalau pertandingan sepak bola atau futsal skornya 5-0, kita bisa menceritakan secara detail. Gol pertama, gol kedua, gol ketiga, bagaimana prosesnya dari siapa yang beri umpan, berapa kali gagal, berapa kali kipernya menyelamatkan gawang, gitu ya. Itu hanya paham dengan cerita. Tidak seperti sekarang gajah tadi. Begitu orang buta disuruh mengawal gajah, kita pegang belalainya. Seperti apa belalai? Ceritanya seperti belalai yang keluarkan. Dia terpegang dagingnya seperti daging, itu ceritanya. Dia terpegang ekornya seperti ekor. Apa gajah itu? Pak, gajah itu kayaknya ini Pak, sesuatu yang bentuknya seperti gagang sapu. Di bawahnya itu ada bulu-bulu. Tapi bukan bulu sapu kayaknya. Nah itu kan. Karena apa? Hanya mengetahui sebab yang. Nah kita kalau mau menggambar tersebutnya harus mengetahui keseluruhannya. Dari depan kakinya 2, dari samping kakinya 2, dari belakang kakinya. Kalau diseluruhkan kakinya 4. Ya kan, belalainya seperti apa? Kalau dia masih muda belum punya gigi, kalau sudah tua baru punya gigi. Kalau gigi gajah itu kalau dijual mahal, ya kan? Dapat nasi gigi dia bersih, kan ini untuk gigi. Tadi itu dia bergigi, segigi dikasih tadi sembuh. Ya, baik lanjut kemudian check and recheck, kemudian triple check jalan cerita supaya berimbang dan cover both side. Nah, berimbang itu apa? Balancing. Balancing itu apa? Artinya tidak berat sebelah. Makanya kalau laporan nanti misalnya ada, kalau majalah sore tidak begitu harus pas kelihatan kan. Kalau berita-berita sifatnya umum berhubungan dengan orang banyak itu harus balancing. Kalau dia memberitakan tentang orang yang berseteru, bermusuhan, ya kan? Itu harus pihak yang pertama ngomong, lalu pihak kedua juga harus ngomong. Biar apa? Biar balancing, biar berimbang, tidak berat sebelah. Lalu ada lagi pihak ketiga, misalnya orang tuanya atau saksi mata atau pihak berkompeten. Kalau orang bercerai, sama dia harus pilihnya pihak pengadilan agama atau keluarganya, mertuanya, menantunya atau besannya, supaya memang lengkap. Tidak? Karena berbeda kalau kita hanya sepihak, itu pasti beritanya panas. Kita hanya dari pihak yang wanita, istri. Pasti istrinya bercerita tentang yang salah itu suaminya, benar tidak? Iya kan? Bila kita tanyakan ke suami, ternyata cuma semata-mata suami yang salah. Memang ada salah suami, tapi ini juga ada yang salah. Nah itu yang ditulis. Menurut istrinya begini, menurut suaminya seperti ini. Dan kita tidak boleh menilai. Oh, memang salah itu tidak boleh. Kita hanya memaparkan fakta, hanya menyalurkan informasi gitu ya. Kemudian yang
Ketiga, memastikan sudut angle. Itu mau kemana? Oh, WC. WC kan di sini. Posisi di sana WC-nya. Oh ya, WC baru ya. Tahu Pak. Sudut berita ya, sudut berita itu artinya ya sama seperti gajah tadi, kita melukiskannya dari sudut mana? Dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, kira-kira begitu. Sudut berita. Kalau dalam peristiwa sudut berita itu sudut mana yang dianggap paling menarik, gitu. Nah pertimbangannya nanti nilai-nilai berita kemarin, kontradiksi, ya kan? Kontradiksi seperti apa? Misalnya begini ya, namanya kontradiksi itu. Kantor polisi itu adalah tempat markas polisi yang penegak hukum ya. Kalau ada kehilangan motor di kantor polisi, di markas polisi itu sangat menarik. Mengapa? Karena justru di markas polisi terjadi peristiwa pencurian, kontroversi, sangat kontradiksi. Nah itu kita akan paling menarik. Dalam satu hari jika sepeda motor hilang di Poltabos, oh beritanya heboh. Itu sudah menjadi sudut tadi. Jadi kita selalu berusaha menjadi sudut mana dari peristiwa itu yang kita anggap paling menarik. Nah, kita tonjolkan itu. Atau seperti ini sudut yang makanya yang kita misalnya berhubungan dengan tokoh atau nama besar, berarti yang berhubungan dengan tokoh itu. Kebakaran kalau kecil peristiwa, berarti kalau yang terbakar di rumah Gubernur Sumsel bisa besar misalnya hidupnya. Jadi dunia itu rumah dinas gubernur nyaris terbakar. Kalau nyaris kan besar beritanya. Mereka terbakar, misalnya terbakar begitu. Ya, jadi besar itu beritanya. Ya sudut pandang ya. Jadi kita bisa memastikan sudut atau angle berita. Ya. Ya silakan. Sebentar ya. Oh ya, boleh. Siapa lagi yang mau izin? Ini mau izin? Belum? Belum. Riki kalau mau izin boleh Riki? Mau izin keluar? Belum. Mantap. Itu yang di belakang izin. Itu bukan yang peserta ya. Itu pengawas. Makanya nanti kalau peserta itu harus lagi itu nilai semua. Nanti ada tanda hadiah dari panitia ya. Ada hadiah dengan dia terakhir ya. Penumpang. Oke kita lanjut. Jadi memastikan sudut berita. Nah lalu kemudian menentukan lead atau teras berita. Pernah dengar kata lead? Apa lead? Kalau teras? Teras? Ya. Ya. Pernah dengar kata teras? Ini pernah dengar kata teras? Jadi teras itu kalau dalam bahasa apa termasuk? Homonim, homofon, homograf. Kan makanya ketika kita menulis semua yang berhubungan dengan bahasa itu harus kita ingat semua. Saya menyebut teras, pasti langsung ten. Waduh, saya belum pernah belajar kok teras itu ternyata dia termasuk apa? Tulisnya sama, bunyinya berbeda. Apa itu? Homograf. Ada teras, ada teras. Ayahnya adalah seorang pejabat keras, pejabat tinggi, pejabat utama. Dia kembali ke hutan mencari teras kayu. Apa teras kayu itu? Bagian tengah kayu itu yang isinya inti. Dia sedang bersantai di teras rumah. Ada lagi teras berita, itu ada lagi. Itu namanya homograf. Nah, sebenarnya kalau kita memulai menulis dengan Anda sudah di SMA ini, kalian sudah banyak. Tetapi hanya selama ini barangkali Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah punya teori yang banyak tentang bahasa. Tadi ada paragraf, tinggal Anda mengaplikasikan saja. Narasi, itu berita. Nah, berita itu umumnya gayanya adalah gaya bertutur, gaya orang bercerita. Makanya kalau Anda baca berita, gitu kan? Itu orang dari berita, tapi saya bertutur. Udah Gubernur Sumsel dalam sambutannya. Katanya itu juga mendengar baju warna putih. Bertutur. Supaya deskripsi yang digambarkan yang menggunakan
terbantah-bantah. Itu namanya deskripsi menggunakan gaya bertutur. Nah, kalau Anda menulis picture nanti itu harus lebih banyak deskripsi. Jangan menggunakan kata-kata pasti. Deskripsi. Dia menyebut orang yang sudah tua, tidak perlu disebut dia wanita tua. Tapi kita deskripsikan tuanya itu seperti apa sih? Seperti orang tua itu rambutnya putih, jalannya tidak lurus lagi, gitu kan? Begitu ke jalan tengah-tengah, itu deskripsi. Nah, berbeda ketika orang membacanya antara tulisan yang deskripsi dan tulisan yang tidak deskripsi. Orang yang miskin, jangan sebut miskin, gambarkan seperti apa kehidupan orang miskin itu. Makannya bagaimana, cara hidupnya seperti apa, cara berpakaian seperti apa, rumahnya bagaimana, itu namanya deskripsi. Maka tidak ada menggambarkan kehidupan orang-orang papa, hidupnya di sekitar pembuangan sampah, itu akan lebih hidup kalau kita bisa mendeskripsikan. Orang bisa terharu, orang akan merasa jijik, gitu kan? Harus tergambar. Bagaimana bisa Anda bayangkan? Pernah bayangkan? Ditumpukan sampah itu dia makan pakai tangan, lalat di mana-mana. Tapi mereka menikmati. Kenapa? Karena itulah yang ada. Mau makan bersih-bersih tidak ada, ini sampah semua. Bagaimana? Sehingga bisa ada kamar itu mereka mungkin banyak teman-teman yang dikulit dan saya juga mungkin harus diperhatikan. Nah, itu. Jadi dampak dari tulisan itu nanti akan berpengaruh terhadap orang-orang yang mengambil keputusan. Itu namanya dari apa? Persuasi, mempengaruhi. Yang tadinya tidak suka, yang tadinya acuh, kok bisa kasihan? Bisa sadar, alhamdulillah saya masih makan 2 hari sekali. Alhamdulillah saya walaupun makannya 1 kali sehari masih ada nasi. Tidak seperti mereka. Nah, itu maksud tulisan itu. Itu namanya tulisan yang mengatakan human interest, bisa membangun sifat-sifat kemanusiaan. Karena dalam diri manusia itu pasti ada, walaupun dia sombong, walaupun dia angkuh, walaupun dia orang mabuk, pasti ada sifat-sifat human interestnya itu, sisi-sisi kemanusiaan, kasihan, ya kan, peduli, ya. Tapi kalau dia peduli, mungkin langsung gimana sih Bapak situ? Kira-kira mungkin apa sih yang bisa saya bantu? Nah, Bapak situ. Ya, oke, kita lanjut. Hitachi. Menghargai kita dengan oh ya, berapa orang? Berapa lama? Oh ya, silakan. Tidak masalah. Tidak masalah bagi saya, baik bagi masalah bagi Anda. Karena ketinggalan materinya. Kalau waktu mulai paham. Tadi yang menentukan B, teras tadi ya. Nanti kita ada bagian nanti. Ternyata itu banyak macamnya. Kemudian yang berikutnya menulis. Nah, menulis berita itu nanti ada judulnya, ada deadline-nya, tempat berlangsungnya peristiwa, tempat berita dibuat, terus nama media. Itu biasanya di sini kan Palembang, Sipo. Berarti dituliskan jadi terjadi di Palembang. Medianya adalah media Seribu. Itu kalau kita strike, tapi kalau dia tidak ada.